Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Haji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Minyak kudusmu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Mujizat. Program Mujizat adalah sebuah program rohani yang menyatakan bahwa kuasa Tuhan Yesus tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saudara, kami percaya bahwa saudara sekalian selalu berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 3 ayat 9 menyatakan bahwa janganlah kejahatan dibalas dengan kejahatan, janganlah caci maki dibalas dengan caci maki, tetapi kita harus saling memberkati supaya kita memperoleh berkat. Karena untuk itulah kita dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Saudara sekalian, marilah kita merespon firman Tuhan ini dengan berbuah roh di dalam hidup kita. Kalau kita mempunyai buah-buah roh dalam hidup kita, maka kita akan menuai hal-hal yang baik dalam hidup ini. Saudara sekalian, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan memberikan suatu kuasa dengan cuma-cuma. Jadi kalau orang melayani itu dijanjikan Tuhan langsung, kuasanya cuma-cuma. Maka kita ada kuasa selama kita tidak minta-minta. So. Kenapa Tuhan beri kuasa kepada kami yang besar? So? Karena prinsip hidup saya pun korban. Saya dulu punya grup apotek 7, pabrik obat. Pagi-pagi saya nunggu orang miskin. So. Orang miskin. Yang nggak mampu saya beli cuma-cuma. Jadi saya berbahagia bisa nolong orang yang miskin tidak beli obat. Bahkan malam hari bisa cari orang untuk yang tidak mampu beli, yang miskin. Saya bahagia ingat bisa nolong anak kecil sakit yang rumahnya bocor. So. Atau pagi-pagi bersama ibu, so. Saya bahagia bisa nolong orang yang sakit asma mau mati, obatnya habis. So. Jadi kebahagiaan orang layani itu kalau orang itu sembuh. Kebahagiaan orang itu yaitu untuk korban. Maka itulah kalau kami ada kuasa karena prinsip hidup kami untuk berkorban. Maka Tuhan mengatakan kepada yang layani satu hal Anda harus perhatikan. Diberi kuasa dengan cuma-cuma. Selama kita pegang ucapan Yesus bahwa kita cuma-cuma kuasanya, kita pasti kuasa besar, lebih besar lagi. Maka kita baca ucapan Tuhan tentang kuasa cuma-cuma. Matius 10, 7 dan 8. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikian. Maka perhatikan, yaitu bahwa kita ini dalam pelayanan diberikan kuasa untuk menyembuhkan penyakit. Maka saya berbahagia, misalkan ada orang yang saya nubatkan, misalkan nyonyatan. Saya nubatkan ibu tidak akan dioperasi. Maka dia suatu hari mau dioperasi, ada tumornya. Maka dia didorong di meja operasi. Dia ingat saya, loh Pak Parsia nubatkan saya nggak dioperasi, nggak dioperasi. Maka waktu di meja dia nangis, netes air mata, kenapa saya nubatkan, kenapa akan dioperasi. Waktu ingat itulah, ingat ucapan nubat saya, nyonyatan mengatakan apa? Yaitu bahwa ternyata waktu dokter mengatakan kamu hilang tumornya, nyonyatan mengatakan sudah dinubatkan oleh pendeta Pariaji. Kebagian soal lain, kalau orang bebas dari tumor kanker.
Kebahagiaan saya, orang divonis mati bangkit, orang yang katakanlah mau melahirkan divonis mati juga dihidupkan, itu kebahagiaan saya. Sekali lagi, Tuhan yang berkata kuasa itu diberikan cuma-cuma, berikan cuma-cuma. Saya koinin pada Anda semua bahwa kalau saya begini, saya tidak ada kuasa. Jadi sekali lagi, kalau saya doakan Anda sembuh begini, masuk kantong, saya nggak ada kuasa. Saya bahagia kalau orang sembuh. Saya bahagia kalau Anda tidak mesti bagus. Saya bahagia kalau Anda katakanlah diberkati. Maka itulah doa saya agar orang lain betul-betul korban. Maka akan penuh kuasa. Baik, ayat yang kedua kita baca di sini yaitu tentang apa? Tebas punya perintah mengembalikan kuasa perjamuan kudusnya harapan. Inilah gambaran juga kuasa perjamuan kudusnya harapan, yaitu di Mazmur 23, 1-6. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntut aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian. Gambaran ini, gambaran apa? Yaitu digambarkan yang pertama, yaitu katakan Mazmur Daud, yaitu kepalaku diurapi, yaitu dengan minyak. Anda perhatikan diurapi dengan minyak. Minyak itu minyak zaitun. So. Jadi kami bisa membuktikan kuasa minyak zaitun. Jadi perhatikan, so. Kalau Anda perhatikan, disuruh baca kitab Talmud Tibras. Itu menggambarkan bayi lahir kasih minyak. Perintah Tuhan, baca Pak Raji. Bahkan orang mati kasih minyak. Jadi perhatikan bahwa Daud mengatakan kepalaku diurapi dengan minyak, engkau yang urapi sehingga penuh kemuliaan. Saya bersyukur kepada ibu-ibu muda yang pertama melahirkan, betapa takutnya. Lebih-lebih divonis jantungnya nggak detak. Divonis mati, dikeluarkan. Divonis hidrosifalus. Saya kenapa bahagia dengan kuasa minyak ini? Karena banyak ibu-ibu yaitu yang bayinya divonis mati, bangkit. Misalkan ibu lagi, divonis bayinya harus dikeluarkan waktu umur 6 bulan. Karena apa? Kepalanya gede. Ada ibu Eli juga, katalah anaknya mati. Ngejar saya, nangis, dilip. Saya bilang anakmu selamat, di kantong tinggal 1 pot minyak, minum. Nah, saya berbahagia bisa doa bagi ibu-ibu muda yang yang katakanlah bayinya lahir selamat, divonis mati, divonis dikeluarkan keguguran sampai ke California, sampai orang disaksikan oleh Pak Daniel, kakaknya yaitu kata kandungannya sudah keguguran, saya nubuatkan cari minyak, saya doakan kamu melahirkan selamat, dan betul-betul dua saksi di TV, maka disebutkan apa? Yaitu Daud mengatakan kepalaku diurapi, yaitu dengan minyak. Maka dikatakan yang kedua, pialaku penuh kelimpahan. Piala ini menggambarkan perjamuan kudus. Jadi piala, jadi kalau orang Kristen kuno, katakanlah dulu, maka anggur itu seperti piala diangkat. Maka isinya anggur. Atau Yesus mengatakan cawan. Apa kamu bisa minum cawan yang ku minum? Maksudnya korban. Jadi bukan air, anggur. Karena anggur itu gambaran darah Yesus. Kalau Anda ke gereja kuno, atau ke Yunani, ke Roma, atau ke Mesir, itu selalu pakai piala. Kalau perjamuan piala diminum. Maka itulah kalau orang piala itu enggak mungkin isinya air. Jadi Anda kalau menerima perjamuan dengan air itu salah. Menghina Tuhan. Piala itu isinya anggur. Cawan on anggur, korban anggur. Jadi jangan pakai air, karena ada orang adakan pakai air. Karena apa? Orang nggak mau korban, nggak bisa mengatakan dari Yesus. Saya seorang korban, maka saya punya kuasa dari Yesus, maka penuh kuasa. Maka di Tibras dijanjikan penuh kuasa, karena kami menepati perintah Tuhan. Mengembalikan sekali lagi minyak. Bahkan ada seorang profesor doktor nulis buku, ada 77 penyakit yang sembuh dengan minyak. Jadi
dikatakan apa? Kalau Anda ada, yaitu diurapi, ada piala dari Yesus, maka dikatakan hidupmu penuh kuasa. Jadi penuh kuasa artinya ada minyak dan anggur, bahkan katakan apa? Dikatakan Anda sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Jadi goalnya keselamatan agar Anda dan saya, keluargamu, keluargaku adalah apa? Sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Amin. Nama saya Dina Bako. Ya. Saya dulu tahun 2012, tepatnya di bulan April, itu saya terkena kista endometriosis. Ada 2, sebelah kanan dan sebelah kiri. Namun yang sebelah kanan saya diangkat sebesar 12,5 kali 8,9. Nah yang sebelah kirinya itu ternyata ada lagi juga sebesar 6, sekian, saya agak lupa. Tapi saya tidak mau diangkat karena waktu itu dokternya memberikan choice atau pilihan apakah dua-duanya mau diangkat atau tidak. Saya bilang hanya satu saja yang perlu diangkat karena saya juga sempat shock mendengar kabar tersebut. Jadi saya hanya memilih, saya minta ke mama saya untuk hanya satu saja yang diangkat. Gitu. Dan akhirnya saya mencoba bertanya kepada teman saya apa yang harus saya lakukan karena kan saya juga masih muda, saya juga nggak tahu kedepannya seperti apa, dan udah baru tahun lalu dan saya selalu diajak oleh teman saya untuk mengejar papariaji, ambil minyak urapan, terus ambil juga roti dan anggurnya. Jadi saya terus-terusan diajak oleh teman saya dan saya selalu diberikan semangat oleh dia dan bahwa harus thinking positif juga. Kamu bisa sembuh karena mukjizat itu Dina, karena banyak orang di Tiberias yang disembuhkan oleh papariaji melalui minyak urapan tersebut dan anggur serta rotinya. Dari situ saya selalu berdoa, percaya, selalu ikut ibadah terus dan terus-terusan minta kepada Tuhan juga, dan puji Tuhan kemarin tepatnya 21 April 2014 kista yang sebelumnya sebesar 6 cm turun dari 2, 6 kali berapa tadi? 6,5 dikali 4,7. 4,7. Dan akhirnya ya Januari tepatnya 2014 sempat turun 2,19 dikali 1,78, dan kemarin pas bulan April puji Tuhan sekali itu hilang. Saya juga nggak tahu itu hilangnya kemana. Hilang begitu aja, maksudnya nggak ada lagi gitu? Nggak ada. Kemana tadi? Mungkin bukan mungkin, tapi memang saya percaya karena iman Tuhan Yesus yang memberkati. Yang ada minyak anggur itu ya? Iya, minyak anggur. Kamu sukacita? Sukacita. Waduh. Amin, puji Tuhan, pekerjaan juga makin baik. Amin. Hanya dengan perjamuan minyak urapan itu. Terus ya, kamu kejar itu terus, kejar papariaji. Coba, kejar papariaji itu. Oh iya, saya selalu mengejar papariaji. Terkadang saya juga minta izin sama mama, saya mau ke gereja. Awalnya saya diam-diam, tapi mama akhirnya mengetahui dan puji Tuhan keluarga aku juga ada yang di sini juga, dan akhirnya menceritakan bahwa Tiberias itu adalah gereja yang penuh dengan mukjizat, dan akhirnya mama mengizinkan aku untuk gereja di sini. Dan hasilnya? Dan hasilnya aku menceritakan kepada mama dan mama pun sempat kaget, kok bisa ya dek gitu. Dan akhirnya mama pun bisa untuk memberikan izin kepada aku lagi supaya aku bisa ikut ibadah terus, dan puji Tuhan sih aku juga sekarang setahap demi setahap juga memberikan kepada papa perjamuan kudus dan juga minyak urapan itu sendiri. Jadi kuasa mujizat terjadi maka kamu bisa menyampaikan ke orang tua ya? Iya. Jadi itu menyampaikan karena ada bukti. Karena ada bukti, saya sendiri. Dina sendiri Iya. ya? Gitu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, Tuhan berkati kita semuanya. Dina, makasih ya. Makasih. Jadi perhatikan, ternyata inti keselamatan. Dikatakan sepanjang masa diam di rumah Tuhan, maka target Anda dan saya di surga. Maka Tuhan tuh mengajari yang sangat indah, orang kadang-kadang tidak ngerti. Yaitu ngajar supaya Anda sadar bahwa kalau Anda minyak, misalkan Anda, bahkan Anda diampuni, bahkan Tuhan katakan. Bahkan Anda selamat, bahkan
Bahkan saya beritahu, Anda nyatakan sebagai yang penuh kuasa. Nebus dosa manusia, mengampuni dosa itu melalui minyak. Saya berikan ayatnya, soalnya terkenal, tapi jarang orang memperhatikan bahwa itu nyangkut keselamatan, yaitu di dalam Lukas 7. Injil Lukas pasal 7 ayat 46 sampai dengan 50. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikian. Mengapa zaman gereja mula-mula ada pengampunan dosa? Yaitu dengan katakanlah pengampunan. Ayat ini gambarkan apa? Yesus ngampuni kita, dosa kita, yaitu ada sarana. Maka dikatakan apa? Ada pengampunan. Di balik penyerapan, ada pengampunan. Maka pengampunan ini mengatakan Yesus sebagai Allah yang ngampuni dosa manusia. Maka perhatikan, digambarkan apa? Yaitu kamu berbuat baik. Maksudnya kepada orang yang dosa memberi minyak. Ini Tuhan katakan, kamu banyak berbuat baik. Jadi ada minyak itu artinya Anda banyak berkorban. Karena minyak ini juga cukup mahal, kata cukup ada harganya. Maka minyak pun dikatakan, Tuhan katakan, kamu banyak berbaik. Maka jam dulu ada pengampunan dosa. Ayat ini gambarkan ada pengampunan. Kalau orang banyak berbaik, Tuhan yang katakan bukan kita. Maka orang yang ada minyak yaitu berbuat baik. Yang kedua, Tuhan, dosamu yang banyak diampuni, Tuhan. Perhatikan, dosamu yang banyak diampuni. Jadi pendosa itu kan iman kita. Maka Tuhan katakan apa? Jadilah sesuai imanmu. Jadi iman kita ternyata apa? Kalau Anda baca Yesaya pasal 10, gambaran segala kutuk itu dihancurkan dengan minyak urapan. Itu sekali segala kutuk. Sehingga apa? Kita buktikan apa? Orang-orang dikubur pun 3 tahun, 7 tahun dibongkar tubuhnya, mayatnya awet muda. Maka saya salut kepada pendeta Deni, pendeta Dolok, pendeta Rapali yang ngubur orang-orang 3-7 tahun. Mayatnya fresh, bahkan bunganya yang dipegang, nyawa kita tetap fresh. Jadi saya bangga dengan mereka, apa? Bisa membuktikan kuasanya, mujizatnya. Kenapa? Kalau Anda ada minyak itu setan takut. Enggak akan tubuhmu diserang setan, enggak ada setan ganggu Anda. Setan takut kalau kita muliakan. Maka itulah kami sampaikan di sini bahwa Tuhan mengatakan apa? Yaitu di balik minyak urapan, minyak zaitun ada pengampunan, ada kesembuhan, berbuat baik, dan yang utama, pergilah dengan selamat. Jadi lagi, Tuhan mengatakan pergilah dengan selamat sesuai imanmu. Amin. Mari kita doa. Siapapun yang memperhatikan acara ini, agar mereka diberkati. Kami nangis orang sakit agar mereka tidak sakit, tidak miskin, tidak gagal. Berkati mereka sehat sempurna, tidak gagal, tidak sakit, tidak nganggur. Kami berdoa yang kedua yaitu bagi bangsa kami. Agar diberkati bangsa kami yang makmur, yang damai, yang sukacita. Agar bangsa kami tetap berpegang pada yaitu Pancasilais, nasionalis. Agar hidup yang damai sukacita. Kami berdoa sesuai firman-Mu Tuhan di Esra 6:10 bahwa doakan kaisarmu, pemimpinmu, bahkan keluarganya. Maka kami doa para pemimpin bangsa kami, beri kuasa untuk memimpin bangsa kami. Demikian juga Tuhan kami berdoa agar siapapun yang menyaksikan acara ini diberkati Tuhan. Kami doa agar mereka tidak sakit, tidak miskin, tidak bangkrut. Kami doa agar mereka juga jauhkan dari setan kuasa gelap. Dan kami doa mereka selamat surga. Dan kami doa agar mereka bersama keluarganya akan masuk surga. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sudah berdoa bersama saudara sekalian. Imani bahwa doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus.
Anda yang dalam ikatan kuasa kegelapan sudah dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Anda yang dalam sakit penyakit sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Anda yang dalam masalah sudah dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara sekalian, hiduplah di dalam kekudusan Allah. Jadilah pelaku daripada firman Tuhan, maka kita akan selalu mengalami kasih, kuasa, dan mujizat Tuhan. Di layar televisi saudara tertera nomor-nomor telepon yang dapat Anda hubungi. Sehari dalam 24 jam Anda dapat dilayani. Sekian program mukjizat ini. Sampai jumpa pada program mukjizat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.